Yo, halo guys. Lama nggak upload. Oke, hari ini gue bakal ajarin kalian tentang gimana caranya bikin animasi dari awal sampai jadi ala gue, tanpa timesheet, cuma pakai HP dan sendirian doang ngerjainnya. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita bikin animasinya, kita harus siapin dulu yang namanya karakter sheet. Apa itu karakter sheet? Karakter sheet adalah lembar panduan visual berisi desain lengkap karakter dari berbagai sudut dan ekspresi. Contohnya kayak gini. Jujur, ini ngebantu banget buat bikin karakter kita agar terlihat lebih konsisten saat dianimasikan. Apalagi kalau kalian bikin series animasi, ini bakal ngebantu banget. Lanjut, kita bakal mulai produksinya dari bikin storyboard. Dan untuk storyboardnya, kalian bisa bikin formatnya jadi kayak gini. Cut buat urutan adegannya, picture buat gambarnya, action buat keterangan gerakannya, dialog ya buat dialog, dan time itu buat durasi. Tapi sebenarnya kalau kalian kerja sendiri, gue rasa keterangan kayak gini itu cukup opsional sebenarnya. Dan kayaknya gambar doang itu udah cukup. Oke, untuk adegannya gue bakal bikin kayak referensi ini. Jadi bakal kayak ada orang main HP terus kereta lewat di belakangnya. Dan untuk cutnya sendiri, gue bakal bagi jadi 3 cut. Nah, perlu diingat, bikin storyboard itu gambarnya nggak harus terlalu detail. Karena memang fokus storyboard itu cuma buat gambaran visual kasar doang. Nah, setelah storyboard jadi, gambar-gambarnya mulai disusun menjadi video kasar yang disebut animatik. Di sini durasi tiap shot mulai ditentukan, timing gerakan diuji, dan alur cerita dicek, apakah enak ditonton atau tidak. Oke, jadi kan gue udah punya 3 bahan ya. Jadi ini bakal gue susun sesuai urutan adegannya. BTW, ini gue pakai KineMaster ya. Nah, kalau udah, kalian tinggal atur durasi dari masing-masing cutnya. Dan setelah itu, kalian bisa langsung export animatik ya. Tapi bang, kalau buatnya lebih dari satu scene, itu gimana bang? Kalau lebih dari satu scene, itu kalian bisa export scene-nya satu persatu. Contoh kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke tahap layout. Apa itu layout? Layout adalah proses menerjemahkan storyboard dan animatik menjadi panduan teknis final. Gampangnya gini, layout itu versi pasti dari storyboard. Contoh, di storyboard kan gambarnya masih belum detail dan masih terlalu bebas untuk diinterpretasiin ya. Nah, kalau layout itu udah fix, misal ukuran orangnya segimana, backgroundnya kayak gimana, urutan layarnya kayak gimana, dan sebagainya. Nah, bikin animasi kan itu biasanya layarnya suka berlapis-lapis ya. Nah, agar kalian tidak rancu saat menyusun layarnya nanti, itu kalian bisa kasih penanda di layoutnya kayak gini. BG buat background, biasanya nggak dikasih penanda sih. A buat objek, dan semakin naik alfabetnya semakin dekat objeknya ke kamera. Sedangkan book itu buat layar background yang terpisah dari background utama. Misal book 1, book 2, dan seterusnya. Semakin naik angkanya, semakin dekat ke kamera. Oke, jadi di sini gue bakal atur layoutnya pakai KineMaster, dan untuk materinya gue udah bikin pakai Ibis Paint. Jadi pertama-tama gue bakal taruh video animatiknya, terus replace jadi gambar putih kayak gini. Setelah itu gue susun layoutnya sesuai urutannya. Dan di sini gue tambahin gerakan di keretanya. Dan kalau kalian mau tambahin kamera, kalian bisa pasang frame kayak gini. Tapi karena ini nggak ada kamera movementnya, jadi gue rasa nggak perlu. Dan perlu diingat, ini bukan contoh layout yang proper ya. Karena gue rasa nggak perlu seproper itu kalau kalian ngerjainnya sendiri. Mungkin next video gue bakal bikin video tentang cara bikin layout yang lebih proper kali ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap rock animation. Jadi di sini gue bakal bikin animasinya pakai VIPA Clip, dan untuk FPS-nya gue bakal pakai 24 FPS biar ala-ala anime gitu. Anjay. Oke, pertama-tama gue bakal ekspor video layout tadi. Setelah itu gue bakal bikin rocknya kayak gini. Tapi bang, kenapa nggak pakai metode key animation aja bang? Gue pribadi jujur ngerasa ribet banget kalau pakai metode kayak gitu. Dan kayaknya itu lebih cocok buat kerja tim deh. Karena kalau pakai metode kayak gitu, lu harus bikin keyframe dulu, terus lu tandain keyframe-nya pakai bulutan, terus di dalamnya ada A1 buat tandain keyframe-nya, terus keyframe selanjutnya A2, dan seterusnya. Oh iya, jangan lupa tambahin chart juga di keyframe-nya buat panduan in between nanti.
Terus tandain frame in between ya pakai segitiga. Dan ya, ribet pokoknya. Jadi gue lebih suka langsung terobos aja kayak gini. Tapi sebelum lanjut clean up, di sini gue mau jelasin dulu kenapa rock animation gue itu ada cacatnya kayak gini. Jadi ini tuh sengaja biar gua lebih efisien aja dalam menggambar animasinya. Karena kan kalau langsung digambar sempurna itu makan waktu banget ya. Jadi gue lebih fokus gambar bagian yang gerak aja. Sedangkan yang nggak gerak itu nggak gua gambar dengan catatan di bagian frame yang bergerak aja ya. Nah kalau udah kalian bisa sempurnain gambar ya. Terus kalian clean up. Lanjut setelah itu kalian bisa langsung tambahin shading, base color, dan jadi. Karena di Vplug Clip gak ada fitur tanpa background, jadi biasanya gue bakal bikin backgroundnya jadi hijau kayak gini. Tapi bang, kan backgroundnya bisa langsung ditaruh di Vplug Clip. Jujur, kalau langsung ditaruh di Vplug Clip itu compositingnya jadi gak fleksibel. Jadi gue lebih suka pakai yang ini. Oke, sekarang compositing. Jadi pertama-tama lo buka project layout lo, terus lo tinggal replace aja layer layoutnya pakai bahan yang udah jadi. Kalau udah, tinggal lu tambahin efek kayak blur, lighting, atau apalah suka-suka lu. Mungkin efek compositing bakal gue bahas di video selanjutnya. Terakhir adalah tahap editing. Di sini lu susun scene-nya, terus tambahin sound, dubbing, dan ya, jadi. Itu dia cara gue bikin animasi dari awal sampai jadi. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like videonya, karena itu bakal bantu banget biar channel ini dilirik algoritma. Sekian, gue Davan Edi, pamit undur diri, dan adios.